Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di kebun milik saudara saya, kawan. Dulu sekitar 6 bulan yang lalu saya berkunjung di sini. Tanamannya sangat bagus sekali. Buahnya lebat dan menghasilkan panen yang banyak. Sekarang bulan 9, di mana bulan ini adalah musim kemarau. Musim kemarau biasanya diawali di bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada bulan-bulan itu di mana di daerah kita Indonesia itu adalah musim kemarau. Musim penghujan itu diawali dari bulan 11, 12, 1, 2 dan bulan 3 itu curah hujannya sudah mulai habis. 4 dan bulan 5 di situ mulai memasuki musim panas. Dan sekarang bulan 9, kawan, kondisi di daerah saya itu tidak ada hujan sama sekali, bahkan hampir 2 bulan ini tidak ada hujan. Yang terjadi, tanaman yang ada di kebun tidak bisa melakukan proses irigasi, dan banyak tanaman-tanaman pepaya di daerah kita itu banyak yang layu dan mati. Nah, ini kondisinya seperti ini, kawan. Lihat, sangat mengenaskan sekali ya, kawan ya. Dan kalau saya lihat di sini, ini ada beberapa penyakit yang sudah masuk di sini. Seperti Erwinia sudah masuk, seperti mosaic sudah masuk, antraknos pun juga masuk. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan bakteri yang sudah berkembang biak, dikarenakan telat melakukan sanitasi pada tanaman. Contoh seperti ini, umpama ada satu tanaman yang sudah terkena, maka harus segera disanitasi dan dibersihkan dan dibuang jauh-jauh batangnya, daunnya beserta akarnya, disanitasi, dibersihkan di lahan ini agar tidak menyebar kepada tanaman yang lain. Itu harusnya seperti itu, jangan dibiarkan. Terkadang di antara kita itu eman melakukan sanitasi, dipikirnya siapa tahu nanti bisa hidup dan bisa sehat kembali. Ternyata apa? Erwinia menularkan kepada teman-temannya. Terus penyebab Erwinia yang kedua itu rata-rata juga dikarenakan karena kekurangannya pasokan nutrisi. Nutrisi itu didapatkan dari tanah. Bukan masalah tanahnya nggak subur, kawan, dikarenakan tanahnya kering, karena unsur NPK dan lainnya itu akan larut dalam air dan diserap oleh akar. Kalau airnya saja tidak ada, maka unsur tersebut tidak akan bisa larut dalam air dan tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Pada saat kekurangan makanan, kekurangan minuman, kekurangan nutrisi yang lainnya, maka yang terjadi adalah tanaman tersebut akan lemah dan mudah diserang oleh bakteri yang berada di lahan ini. Terus bagaimana solusinya jika kita menanam pepaya di kebun seperti ini yang tidak ada air sungai, tidak ada sumur, tidak bisa melakukan irigasi? Solusinya adalah sebelum kita menanam pepaya di tanah kebun seperti ini, karena di sini tidak ada sungai ya, kawan ya, maka solusinya adalah kita membuat sumur terlebih dahulu. Kita siapkan sumur terlebih dahulu, setelah itu kita tanam pepayanya. Sumur itu kita gunakan sebagai jaga-jaga pada saat musim kemarau. Kita harus bisa melakukan irigasi, karena yang terjadi di sini, saya survei ya, kawan ya, di daerah saya itu kan banyak yang menanam pepaya. Saya survei di sini 90% tanaman pepayanya rusak dikarenakan kena musim kemarau. Padahal ini masa-masanya produktif. Ini umurnya masih sekitar setahunan, kawan. Lihat, tingginya aja masih segini sebagian ya. Lah, kalau tinggi seperti ini, sebenarnya ini masih masa-masa produktifnya, kawan. Kalau kita nggak ada persiapan air untuk proses irigasi, yang pasti ya seperti ini, rusak. Apalagi kalau Erwinia sudah masuk. Erwinia masuk itu faktornya, kawan ya. Pertama, faktor dari tanah itu sendiri, dari lahan itu sendiri. Maksudnya seperti ini. Sebelum kita menanami pepaya di sini, jika di sini ada bakteri Erwinia, contoh tanaman sebelumnya adalah tanaman lombok, dan lombok tersebut terkena antraknos, maka antraknos dari bakteri Colitotrichum akan menjangkiti tanaman pepaya atau tanaman berikutnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila sudah ada yang kena, ciri-cirinya biasanya ada daun yang layu, yang lain masih segar dan yang lainnya layu. Itu harus segera disanitasi. Maksudnya itu dihilangkan saja, kawan. Dibabat berserta akar-akarnya, dibuang yang jauh supaya bakteri tersebut tidak menularkan kepada yang lain. Tetapi di antara kita rata-rata itu eman. Kalau kelihatan ada yang layu itu dibiarkan saja.
Di antara kita pasti beranggapan eman, siapa tahu nanti bisa sembuh seperti itu ya. Tapi ternyata bakteri Erwinia itu menular, sangat menular sekali, dan menularkan kepada yang lain yang akhirnya satu kebun tanaman bisa habis. Terus yang ketiga, usahakan unsur hara cukup, pemberian pupuk cukup, irigasi cukup. Karena apa? Pada saat tanaman tersebut kekurangan air, kekurangan makanan, maka tanaman tersebut akan lemah, antibodinya akan lemah, dan penyakit mudah menyerang tanaman tersebut, seperti contohnya bakteri Erwinia dan bakteri-bakteri yang lain. Ini kan tanaman kebun ya. Tanaman kebun itu adalah tanaman di mana di sini tidak ada air sungai. Jadi solusinya kita harus membuat sumur untuk proses irigasi, agar pada saat kena musim kemarau seperti ini kita bisa melakukan proses irigasi tanaman, dan tanaman kita insya Allah tetap sehat, mendapatkan air yang cukup.